Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Hidayatullah dengan PM 2530350. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang berjudul Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia mempertegas hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pendidikan HAM dan landasan filosofis, pedoman moral, dan kerangka kurikulum untuk membentuk warga negara yang bermartabat. Kenapa pendidikan HAM itu penting? Karena ada yang kesatu itu menguatkan kesadaran warga terhadap martabat manusia. Terus ada mencegah pelanggaran dan mempromosikan tanggung jawab bersama. Terus ada mendukung demokrasi, toleransi, dan kohesi sosial. Terus hak asasi manusia dalam konteks di Indonesia. HAM di Indonesia berakar pada konstitusi, nilai budaya, dan pengalaman sejarah. Konteks ini menuntut pendekatan yang berbasis pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menghormati pluralitas etnis, agama, dan bahasa. Ada memperhatikan pembangunan sosial dan ekonomi keadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi HAM. Keadilan sosial sebagai penopang hak ekonomi, politik, dan budaya. Terus kemanusiaan, pengakuan martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Terus ada juga persatuan, solidaritas nasional yang melindungi keragaman budaya di Indonesia. Terus ketiga aspek bersama lain ini memberikan kerangka etnis untuk pendidikan HAM. Sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan kedua sila ini dengan HAM itu ketuhanan. Ketuhanan itu kebebasan beragama sebagai hak fundamental dan balasan untuk penindasan. Terus ada kemanusiaan. Kemanusiaan itu penghormatan terhadap martabat, larangan, penyiksaan, dan penangkapan hak sipil. Terus ada di kelas itu pendidikan nilai-nilai toleransi, nilai empati, dan etika antaragama. Terus ada sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Prinsip-prinsip untuk pendidikan HAM itu ada persatuan itu mendorong inklusi sosial dan menghargai perbedaan. Terus ada kerakyatan, pendidikan, partisipasi, suara rakyat, dan pengambilan keputusan yang adil. Terus ada metode simulasi, musyawarah, debat sopan, dan proyek komunitas. Terus ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menghubungkan HAM dengan pemeralatan, akses, dan perlindungan. Akses pendidikan, akses kesehatan, dan pekerjaan sebagai hak dasar. Ada mencegah diskriminasi struktural dan ekonomi. Terus ada juga peran sekolah, yaitu mengajar hak ekonomi sosial dan advokasi berbasis masyarakat. Terus ini bagian-bagiannya itu ada integratif Pancasila, partisipator, momental, teacher training, kompeten, evaluation. Langkah ini real memasukkan Pancasila ke pendirian HAM, kurikulum, metode kapasitas pendidik, dan penilaian yang berorientasi pada pemajuan HAM.
Tantangan dan peluang pendidikan HAM berbasis Pancasila. Hambatannya yaitu tersebut: keterbatasan sumber daya, resistensi ideologis, dan pelatihan guru yang belum merata. Terus ada peluang integrasi nilai lokal, teknologi pendidikan, kemitraan komunitas, dan kurikulum adaptif. Terus ada investasi, pelatihan materi konseptual, dan monitoring berbasis HAM. Kesimpulan dan arah masa depan. Pancasila menyediakan landasan normatif dan operatif bagi pendidikan HAM, membentuk warga yang beradab, bersatu, dan berpartisipasi. Terus untuk masa depan, fokuslah pada implementasi kurikulum, penguatan kapasitas pendidik, kolaborasi lintas sektor. Nah, apakah hak asasi manusia atau HAM itu adalah suatu produk barat yang asing bagi budaya kita? Seringkali ada anggapan keliru bahwa berbicara soal HAM berarti kita sedang mengadopsi budaya luar. Padahal jauh sebelum deklarasi universal HAM digaungkan oleh PBB pada tahun 1948, para pendiri bangsa kita sudah merumuskan sebuah fundament kokoh di dalamnya mengalir darah penghormatan terhadap martabat manusia. Fundament itu bernama Pancasila. Hari ini kita akan membahas Pancasila bukan hanya dengan sekedar lambang negara, melainkan fondasi utama atau core engine dari pendidikan HAM Indonesia. Bedah nilai Pancasila dalam pendidikan HAM. Pendidikan HAM di Indonesia tidak dipisahkan dari Pancasila. Jika tidak mengajarkan HAM hanya berbasis teori barat, kita akan kehilangan konteks budaya. Pancasila hadir untuk menjembati itu. Mari kita bedah bagaimana setiap sila berbicara langsung tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah fondasi spiritual HAM. Sila ini menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pendidikan HAM berbasis Pancasila mengajarkan kita bahwa menghormati hak orang lain bukan sekedar berpatuh hukum, melainkan bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Terus ada sila kedua. Sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah pintu HAM dalam Pancasila. Kalimatnya sudah jelas, kemanusiaan. Sila ini menolak segala bentuk diskriminasi, perundungan atau bullying, dan kekerasan di sekolah atau kampus. Sila ini mewujudkan dalam pendidikan manusia memanusiakan, di mana setiap siswa atau mahasiswa dihargai tanpa memandang latar belakang, suku, ras, atau ekonomi. Juga sila ketiga itu persatuan Indonesia. HAM di Indonesia tidak bersifat individualis mutlak. Sila ketiga mengingatkan bahwa pelaksanaan hak kita dibatasi oleh orang lain demi menjaga persatuan. Kita punya hak bicara, tapi kita tidak punya hak untuk menghasut atau memecah belah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah pilar hak politik dan kebebasan berpendapat. Pendidikan HAM mengajarkan anak muda secara berdemokrasi yang sehat, berani bersuara, namun juga berjiwa besar untuk mendengarkan dan menghargai konsensus mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengunci semuanya dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan harus memastikan adanya akses bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan fasilitas yang layak, yang setara, dan kesempatan sama untuk maju.
Terus mengapa pendidikan HAM itu berbasis Pancasila atau menjadi sangat darurat hari ini? Kita hidup di era digital di mana pelanggaran HAM tidak lagi terjadi di dunia fisik melainkan pindah ke ruangan cyber atau fenomena cyberbullying, atau bisa disebut sama teman-teman itu pembulian ya. Atau ujaran kebencian hingga penyebaran data pribadi tanpa izin. Jika generasi muda tidak dibekali pendidikan HAM yang berakar pada Pancasila, mereka akan mudah terseret arus individualis, ekstrim atau radikalisme. Mereka mungkin menuntut hak secara vokal, namun lupa pada kewajiban menghormati hak orang lain. Pancasila ini mengajarkan keseimbangan yang indah, keseimbangan entah hak asasi dan hak kewajiban asasi. Di sini bahwa juga menegakkan Pancasila sebagai dasar pendidikan HAM, bukanlah tugas guru PKN atau dosen hukum saja. Ini adalah kita bersama pendidikan HAM yang berhasil, bukan diukur dari sebagai hafal kita pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 atau Piagam PBB. Keberhasilan ini diukur dari bagaimana kita memperlakukan teman yang berbeda keyakinan, bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak berkomentar jahat di media sosial, dan bagaimana kita berani membela mereka yang haknya dirampas di depan mata kita. Dan bagaimana kita berani membela mereka diam. Mari kita bumikan Pancasila. Mari kita jadikan nilai-nilai sebagai napas dalam menghargai sesama manusia, karena merawat HAM tidak berarti merawat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.